Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dalam kajian umum, kita coba memahami ajaran kecerdasan di dalam Al-Quran, itu juga hadis Rasulullah. Kita sebenarnya merasa bahagia ya, artinya adanya Quran itu memberikan satu kebahagiaan bagi kita. Ayat yang pertama sekali turun oleh Allah adalah perintah membaca, yang di dalamnya sebenarnya mengarahkan kita kepada nilai-nilai kecerdasan dari informasi-informasi yang digambarkan Allah terhadap hidup yang kita jalani, baik hidup di dunia terlebih di akhirat. Hanya kadang kita saja yang diberikan nilai itu tidak mengambil manfaat di dalamnya. Tentu bicara cerdas dalam memilih, itu Quran sudah banyak sekali menggambarkan ya. Di antaranya di surah Al-Balad digambarkan wahadainahun najdain, kami memberikan pada manusia dua petunjuk. Dua petunjuk itu di dalam tafsir adalah khair wa syarr, ya, baik dan buruk. Begitu juga pada ayat-ayat yang lain, ya, itu jelas bahwa Allah menggambarkan juga antara dunia sama akhirat. Qul mata'ud dunya qalil walad darul akhiratu khairul limanittaqo. An-Nisa 77 itu jelas. Katakan ya Muhammad, kesenangan dunia itu kecil sedikit dan kampung akhirat lebih baik. Ayat-ayat lain juga banyak kalau kita lihat, apalagi ya Allah memaparkan ya, siapa yang berat timbangan kebaikan, ya, fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ini juga pilihan sebenarnya. Dari sisi balasan juga seperti itu. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang menginginkan balasan dunia, di sisi Allah ada dunia dan akhirat. Dia ngambil satu apa ngambil dua? Ini jelas bagi kita. Antara baik sama buruk itu pilihan. Tapi juga di dalam Quran itu ada yang baik dan ada yang lebih baik. Itu juga pilihan. Maka itu dalam dua sisi pilihan ini kita dituntut untuk cerdas, ya. Ternyata ketika orang dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti ini, masih banyak yang tidak cerdas. Nah, kita juga tidak tahu itu problem apa yang ada. Kalau kita lihat, ya, sejak dulu pun nilai pilihan ini jelas ada dia. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ditanya kenapa anda menjadi teman dekat Allah, maka kata Nabi Ibrahim, ya, salah satunya aku lebih memilih perintah Allah daripada perintah yang lain. Ini menunjukkan bahwa pilihan Nabi Ibrahim adalah pilihan suatu kecerdasan. Turun kita pada sisi berikutnya, ya, di masa Rasulullah jelas juga. Ketika Rasulullah mengajarkan atau mengajak untuk berinfak di dalam nilai-nilai kebaikan, maka sahabat berlomba. Adapun puncak pilihan yang terbaik terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Ketika semuanya, ya, memberikan infak itu masih menyisakan pada dirinya, maka Abu Bakar memberikan semuanya. Ketika ditanya, untukmu apa hai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalau kita lihat, memang ternyata melihat tingkat orangnya juga, bahwa kecerdasan dalam memilih ini memang, ya, terpulang kepada seberapa kuat, ya, nilai-nilai hidayah yang ada.
Bagi kita seperti berpuasa kan juga begitu. Bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan boleh tidak berpuasa kalau dia musafir ya, atau sakit atau musafir. Bagi yang musafir, wa antasumu khairul lakum, jika dia masih sanggup berpuasa jauh lebih baik. Itu juga pilihan. Ketika kita pergi jauh, tahan tidak? Berbuka ada fasilitas rukhsah, keringanan. Tapi kita juga, badan kita tahan untuk berpuasa sampai di tempatnya. Ini juga pilihan. Maka itu bagi kita mengambil yang terbaik itu adalah suatu kecerdasan di dalam kehidupan. Ada seorang laki-laki diceritakan oleh Ibnu Khawlah. Dia menjumpai Rasulullah pada saat itu di luar Madinah. Maka dia minta tolong sama Rasulullah, bantulah dia. Maka Rasul katakan, nanti jumpai saya di Madinah, kata Rasulullah. Ya, maka begitulah ya, Rasul sampai ke Madinah. Ya, dia ternyata orang Badui. Kemudian dia datanglah ke Madinah, jumpa sama Rasulullah. Sampai di Madinah, Rasul menawarkan dua pilihan. Ya, apa kata Rasulullah? Kau mana suka? Ya, mana kau lebih senang? Ku beri 80 ekor kambing domba daripada kau kudoakan masuk ke dalam surga. Nah, pilihan. Rasul menawarkan pilihan. Engkau mana lebih suka? Ku beri 80 ekor domba ya, daripada kau kudoakan masuk dalam surga. Ternyata dia memilih 80 ekor domba. Bayangkan, yang mendoakan ini Rasulullah. Saya memilih 80 ekor domba saja ya Rasulullah. Maka Rasul katakan para sahabat saya itu, kasihkan sama dia, kata Nabi. Ya, dikasih 80 ekor domba itu sama dia. Ya, begitu dikasih, maka Nabi berkomentar pada sahabat. Ya, orang itu masih di depan juga, di dekat Rasulullah saat itu ya. Apa kata Nabi? Ya, teman wanita Musa ternyata lebih cerdas daripada kamu, kata Rasulullah. Anak Rasul bilang begitu aja ya. Sahibatu Musa ya, alaihi salam ya, aqalu minka. Teman wanita Musa ternyata lebih cerdas, lebih berakal daripada kamu. Subhanallah. Ini kan artinya kita bilang ternyata dalam memilih ya ada juga masa lalu itu. Apa maksud teman dekat atau Nabi Musa? Dulu ketika Nabi Musa ya membawa para orang-orang Bani Israel yang diperbudak Fir'aun selama 400 tahun itu, ya itu kan sesudah mereka itu diberikan kebebasan oleh Fir'aun, Musa membawanya. Tentu kemana mau dibawa ini umat yang begini banyak? Fir'aun akan mengejar ke negeri mana? Maka Allah menyuruh supaya Musa mengambil petanya itu di dalam kuburan Yusuf alaihi salam, di dalam kuburan Nabi Yusuf. Ternyata yang cuma tahu perempuan ini tuanya luar biasa, umurnya 700. Ya, makanya dulu tuh kalau ada orang panjang umurnya nggak usah heran, dia umurnya 700, berarti masih jumpa sama Nabi Yusuf. Dia tahu, saya tahu, kata perempuan tua itu. Ya, saya tahu, ya kata perempuan tua itu, di mana kubur Nabi Yusuf itu. Dibawalah, ternyata kubur Nabi Yusuf itu di dalam Sungai Nil, ya, itu di dalam Sungai Nil. Tentu susah ya mengapanya, tapi dia tahu, masih ingat kekuatan ingatannya masih kuat. Dia bawa Nabi Musa, ya ini tandanya, disinilah. Maka Nabi Musa bikin wifik, ya wifik itu tulisan di kertas dalam bentuk permohonan. Ya itu tulis, makanya kalau ada orang bikin kertas tulisan-tulisan dikasih sama anak bayi, itu bukan jimat, namanya wifik ya. Karena anak bayi ini kadang-kadang diganggu juga sama jin, kita bilang. Begitu ditulis Musa mohon, dilemparlah ke Sungai Nil itu, persis di tempat kuburan Nabi Yusuf itu kering dia sungai itu. Maka turun Nabi Musa, ya di dalam peti itu dia geser, ada di dekat kaki
Nabi Yusuf itu sebuah peta mengarah ke Palestina. Itulah ya cikal bakal Palestina itu menjadi tempat pemukiman Bani Israel. Ya, dapat. Nah, selesai itu ya Musa ambil, ya Musa baca di arahnya kemana, tutup lagi kubur. Nah, pada saat itu, hai sungai kembalilah. Maka kembalilah sungai itu. Dia waktu itu airnya tidak besar, ya airnya tidak tinggi. Balik lebih besar lagi airnya. Akhirnya melenyapkan kondisi tanda-tanda yang ada kuburan Nabi Yusuf itu. Nah, selesai itu Nabi Musa menyatakan pada nenek ini tadi, pada perempuan tua ini, sebagai tanda terima kasihku kau sudah ngasih tahu ini, kau mana mau ku beri 100 ekor kambing atau menjadi kawanku di dalam surga. Itu dibilang Nabi Musa, ditawarkan sama Nabi Musa, kau mana mau ku kasih 100 ekor kambing atau menjadi temanku nanti di dalam surga. Apa kata nenek itu? Menjadi teman kaulah di dalam surga, kata nenek itu. Didoakan oleh Nabi Musa. Nah, artinya nenek-nenek aja cerdas. Kenapa kadang orang yang masih muda nggak cerdas? Nah, ini kan artinya sama kita pilihan. Dalam hidup ini ketika ditawarkan pilihan, cerdaslah. Ya, kita juga pernah dengar juga cerita Sa'labah. Ya, dia minta sama Rasulullah, ya doakan supaya berubah nasibnya yang selama ini bagus untuk sholat berjamaah. Ya, doakan ya Rasulullah supaya saya berubah. Apa kata Nabi? Sa'labah, sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak kau kufur. Itu kan pilihan. Pilihlah hidup yang paling baik. Apa? Sedikit bersyukur daripada banyak kufur. Ternyata Sa'labah tidak cerdas. Dia lebih memilih ya banyak tapi kufur. Akhirnya kejadian. Ini masalahnya. Maka itulah dalam kehidupan kita ini ya, kita ditawarkan pada pilihan-pilihan yang baik dan buruk kita tahu, tapi kadang ada yang baik dan lebih baik. Ini yang juga harus istiqomah dan kokoh di dalam ya mensikapi pilihan tersebut kalau memang ingin selamat.